Kalau ada seseorang ketika dia beribadah, lalu dia pede menganggap ibadahnya itu sepadan dengan properti di surga, maka dia salah besar. Dia salah besar. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب. فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada seluruh keluarga besar Majelis Talim Agatis yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi, dan semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan dan keberkahan di sisa usia kita menjelang hari-hari akhir ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan di masa senja. Karena tidak masalah apapun yang kita lakukan di masa tua selama kita mendapatkan kebaikan di masa tua kita dengan ampunan yang Allah berikan kepada kita dan rahmat yang Allah limpahkan kepada kita. Walaupun kita sudah melewati separuh dari usia kita, tetapi semoga kita senantiasa tidak pernah berhenti untuk berharap mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada perkara yang paling penting ketika kita menghabiskan sisa kehidupan kita kecuali memperbaiki prasangka kita kepada Allah. Semoga kita diampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, kemaksiatan yang telah kita kerjakan, dan semoga hati kita tidak pernah letih untuk mengharapkan rahmat Allah pada setiap inci kehidupan kita. Dan semoga itulah yang Allah berikan, dan semoga Allah memberikan kepada kita penutup yang baik pada usia kehidupan kita di dunia. Karena sesungguhnya semua itu tergantung bagaimana penutupnya. Dan semoga kita selain mendapatkan keberkahan, kita juga berdoa semoga kita mendapatkan penutup yang baik pada kehidupan kita kelak ketika masing-masing kita diabsen untuk kembali kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya seseorang itu berdasarkan bagaimana penutupnya. Dan inilah yang menjadikan kita teruslah berdoa. Semoga hari yang terbaik kita adalah hari terbaik ketika kita akan berjumpa dengan Allah. Semoga amal kita yang paling baik, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, yaitu adalah hari ketika kita menghadap kepada alam barzah. Dan semoga umur kita yang paling indah adalah umur ketika kita harus berarah menuju kepada Allah. Inilah doanya Nabi, inilah doanya Abu Bakar, dan semoga doa ini pun menjadi motivasi bagi kita. Jangan pernah berhenti berharap meraih rahmatnya Allah di sisa kehidupan kita, karena Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan prasangka yang kita berikan kepada Allah sebagai penguasa alam semesta. Ini yang menjadi harapan kita. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita.
Berkumpulnya kita di taman ilmu bukanlah sesuatu yang sederhana, walaupun memang tampaknya sederhana. Di mata manusia kita kumpul, Zoom meeting dalam sebuah acara webinar, tampaknya sederhana. Mungkin agak berbeda dengan suasana ketika kita melihat konser. Mungkin agak berbeda ketika kita melihat acara seremonial di kantor, ataupun di perusahaan dan acara kenegaraan. Tapi saya pastikan betul bahwasanya siapapun yang mereka berkumpul di taman ilmu, walaupun tampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya Allah memberikan fasilitas yang Allah tidak pernah berikan di tempat-tempat yang lain. Ada yang berkumpul di acara konser, mungkin nama-nama mereka tidak akan pernah dilihat oleh Allah dan diingat oleh Allah. Mungkin mereka tidak akan membuat kagum para malaikat. Tapi siapapun yang mereka berkumpul di taman-taman ilmu, maka sesungguhnya para malaikat mencatat nama mereka. Dan Allah akan mengingat siapapun yang mereka berkumpul di taman ilmu, karena Allah itu ingin sekali apabila hamba-hambanya mendatangi ia dengan ilmu dan tidak mendatangi ia dengan kebutuhan. Makanya inilah yang menjadikan kita bersyukur. Tidak setiap muslim diberikan oleh Allah hati yang nyaman dan jiwa yang merindu kepada taman ilmu. Banyak orang muslim sepanjang hidupnya tidak pernah ngaji. Ada banyak orang muslim sepanjang hidupnya tidak pernah mendatangi taman ilmu. Karena tidak diberikan rasa rindu dan tidak diberikan kenyamanan. Dan kita berlindung dari sikap-sikap yang semacam ini. Maka sesungguhnya muslim yang baik yang diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan, dijadikan hatinya rindu dengan taman ilmu. Dijadikan jiwanya merasa membutuhkan dengan ilmu. Karena sesungguhnya ilmu sebagaimana air hujan, membasahi yang kering, menghidupkan yang mati. Dan betapa bersyukurnya ketika ada seorang muslim diberikan oleh Allah kecintaan, kerinduan, dan kebutuhan terhadap taman ilmu. Yang ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, tetapi hanya Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Inilah yang kita syukuri. Karena perjalanan kita di taman ilmu walaupun tampaknya biasa, tapi akibat yang ditimbulkan itu luar biasa. Makanya bukan hanya para malaikat yang mengingat nama kita, bahkan sampai hewan-hewan pun, itu pun mendoakan kita tanpa kita sadari. Kalau ada di antara bapak dan ibu, di bawah kakinya ada kucing, ada semut, mereka itu mendoakan orang yang sedang berkumpul di taman ilmu walaupun kita tidak paham bahasa mereka dan tidak mengerti kalau mereka sedang mendoakan kita. Makanya sampai Nabi bersabda, hatta namlah, sampai semut yang ada di dalam lubangnya mendoakan mereka yang kumpul di taman ilmu. Bahkan sampai ikan hiu atau ikan paus yang ada di dalam samudra yang begitu dalam pun mereka ketika mendapati orang berkumpul di taman ilmu, mereka mendoakan saking besarnya kecintaan para penduduk langit dan kecintaan para penduduk bumi. Mereka mencintai orang-orang yang berkumpul di taman ilmu untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu yang kita syukuri. Janganlah syukur kita sebagaimana syukurnya kalangan materialisme. Syukurnya kalau ada rumah yang bertambah besar, baru kita bersyukur. Syukurnya kalau ada mobil yang kita bertambah, barulah kita bersyukur. Syukurnya kalau rekening kita bertambah, barulah kita bersyukur. Itu hanyalah sekedar syukurnya kalangan materialisme yang bersyukur ketika benda duniawinya bertambah. Tapi syukurnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Dan sesungguhnya kenikmatan yang besar adalah kenikmatan ilmu. Karena kalau kita ikhlas duduk di taman ilmu pada kesempatan ini, saya ikhlas, Bapak dan Ibu ikhlas, apa yang kita lakukan hari ini tidak akan pernah terhapus selama-lamanya. Dan pasti kita akan jumpai kembali dalam kehidupan di akhirat apa yang pernah kita lakukan ketika berkumpul di taman ilmu. Karena apa? Beramal solih ketika mengaji dan mendapatkan ilmu merupakan perkara yang tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dihapuskan. Dengan gempa, dengan kematian, dengan hari kiamat, dia tetap ada. Allah yang menjaga amal itu, Allah yang menjaga pahala itu, dan itulah yang memberatkan mizan kebaikan kita. Maaf ya, sebanyak apapun mobil yang kita miliki, kalau kita sudah meninggal dunia, selesai kita dengan urusan mobil itu. Dan mobil itu tidak akan kita jumpai di akhirat. Kalau kita punya rumah yang besar, maaf, maka kita selesai kalau kita meninggal dunia dengan rumah itu. Dan kita tidak akan ketemu dengan rumah itu lagi di akhirat. Tapi apa yang kita lakukan ketika kita menuntut ilmu, karena ini merupakan perkara yang Allah cintai, maka perkara ini dijaga oleh Allah. Walaupun hujan badai datang, walaupun kiamat datang menyergap, maka itu tidak bisa menghapuskan dan menghilangkan amal yang didapatkan ketika seseorang duduk di taman ilmu. Karena
Allah sangat mencintai mereka yang duduk di taman ilmu dan kenikmatan mereka yang duduk di taman ilmu sejatinya hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan semoga kita termasuk orang yang Allah kehendaki. Makanya saya cuma ingin menyampaikan surga identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan airnya. Kalaulah kita pengen kerja di Pertamina, kita pengen kerja di BP, kita pengen kerja di Telkomsel, Indosat, kita sepakat, kita harus punya ilmu supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan di kantor-kantor itu. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak S1, tentunya tidak akan bisa kita mendapatkan pekerjaan di tempat-tempat itu. Kalaulah hanya di Pertamina, Indosat, Telkomsel, BP, dan sederet perusahaan yang ada di sekitar kita, ternyata kita sepakat bahwasanya harus punya ilmu untuk bisa kerja di tempat-tempat bergengsi itu, apalagi dengan surga. Kualitas surga jauh lebih tinggi daripada sederet perusahaan yang tadi kita sebutkan. Dan surga itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur, inilah yang menjadikan kita senantiasa merasa bersukacita dengan nikmat ilmu. Walaupun tampaknya biasa, walaupun tampaknya kita coba membuka laptop, walaupun kita join Zoom meeting, walaupun mungkin kita sembari duduk, tapi pastikan semut-semut yang ada di sekitar kakimu, kucing-kucing yang mungkin kamu lihat di sepanjang kamarmu, bahkan ketika kamu sedang membayangkan ikan paus yang ada di dalam lautan, kata Nabi yang tidak pernah salah sabdanya, mereka mendoakan siapapun yang berkumpul di taman ilmu. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur atas nikmat yang luar biasa ini, dan semoga Allah selalu memberikan nikmat butuhnya kita kepada ilmu. Nikmat ilmu ini akan tetap kita rasakan selama kita selalu merasa bodoh dan tidak merasa pintar. Imam Syafi'i berkata, orang kalau belajarnya ilmu benar, maka selama dia belajar ilmunya benar, maka kalau dia merasa bodoh. Kalau dia selalu merasa bodoh, berarti proses belajarnya selalu merasa benar. Semoga kita tidak sombong dengan ilmu yang telah kita pelajari, dengan ilmu yang telah kita kaji, dan dengan banyaknya kajian bersama ustadz-ustadz yang kita kenal. Jangan menjadikan sombong. Karena ilmu sebagaimana air, dia tidak pernah menyapa kecuali ke tempat yang rendah. Dan ilmu tidak akan pernah menyapa hati yang meninggi. Tapi sesungguhnya ilmu hanya berkumpul pada hati yang merendah. Kalau ada di antara kita yang sudah bisa mengamalkan sunnah, syukur sama Allah. Jangan gampang menyesatkan orang lain. Kalau ada di antara kita yang sudah melakukan taat, maka sesungguhnya ketaatan kamu merupakan bagian dari pertolongan Allah. Jangan jumawa. Kalau ada di antara kita yang belum melakukan taat, jangan berputus asa dari pertolongan Allah. Mungkin besok, mungkin lusa kamu akan mendapatkan pertolongan Allah. Yang taat tidak membenci mereka teman-temannya yang masih berjibaku dengan berbagai macam hal yang kurang, dan teman-teman yang berdosa tidak membenci mereka yang taat. Maka inilah yang akan menjadi sumber keberkahan bagi ilmu. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmat yang besar ini. كن سامحا لخصمك يلقى خصمك أحبك بيض الله قلبك بيض الله قلبك Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan sebuah kajian yang sebenarnya sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Pembahasan yang kita sampaikan pada saat itu adalah pembahasan ketika berkunjungnya majelis taklim ke rumah dakwah, rumah kreativitas dakwah syamilah. Kita pada saat itu menyampaikan bahwasanya masalah surga itu adalah bukan masalah yang kecil, tetapi masalah surga itu adalah masalah besar. Banyak di antara kita memiliki sebuah pola yang tidak terlalu ideal dan bagus. Kita menyempitkan makna surga, bahwasanya surga itu tidak pernah menjadi sebuah narasi yang kita hadirkan pada kehidupan. Padahal kita paham, mengimani surga itu merupakan bagian dari rukun iman. Karena mengimani hari akhir, termasuk komponen hari akhir itu adalah mengimani surga.
Saya tidak bisa membayangkan pada kehidupan kita kalau Allah tidak menciptakan ada kehidupan setelah kehidupan kita hari ini. Maka saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang yang mendapati masalah, bagaimana orang yang mendapati kondisi tidak ideal pada hidupnya, dia tidak lagi punya harapan yang akan dia rajut kalau tidak ada kehidupan setelah kehidupan kita. Tapi betapa bahagianya kita dan betapa bersukacitanya kita. Ternyata Islam menyampaikan ada kehidupan setelah kehidupan hari ini, ada kehidupan di balik kematian, dan ada kehidupan hari akhir, di mana hari akhir menampilkan surga dan neraka untuk menjadi tali kendali pada kehidupan kita. Makanya kalau sudah membicarakan tentang surga dari sudut pandang yang benar dan posisi yang benar, maka membicarakan surga itu memberikan harapan. Karena bagi siapapun yang hari ini sedang sedih, ditinggalkan orang yang dia cintai, kalau dia mengingat surga, maka ada senyum yang tersimpul di wajahnya bahwasanya perpisahan engkau dengan orang yang kamu cintai, maka sesungguhnya ada sebuah janji pertemuan kembali di akhirat, yaitu di surga, ketika engkau memiliki tujuan yang sama dengan orang yang kamu cintai. Akhirnya kesedihan itu akan berganti menjadi sebuah harapan. Sesungguhnya ketika bicara tentang surga itu kekuatan. Karena kelelahan yang kita lakukan ketika melakukan ketaatan kepada Allah, ketika melakukan ibadah kepada Allah di sepanjang hidup kita, maka kelelahan dan keletihan yang kita rasakan dalam hidup akan terasa ringan ketika kita mengingat balasan yang sudah Allah berikan kepada kita ketika surga diciptakan oleh Allah dan Allah tidak bermain-main dengan kata surga. Sesungguhnya membicarakan surga itu memberikan kepada kita mimpi yang menjadi kenyataan karena banyak hal yang tidak ideal yang kita dapati di dunia. Kadang-kadang ada di antara kita ditipu, ada di antara kita yang didolimi, ada yang di antara kita ditelikung. Maka ketika kita mengingat surga lalu kita bersabar dengan ketidakidealan hidup yang kita jumpai pada kehidupan, maka mengingat surga yang bisa membalas kesabaran kita menghadapi orang-orang yang berbuat jahat dan minus pada kehidupan kita, itu akan memberikan kepada kita sebuah kekuatan dan memberikan kepada kita sebuah mimpi yang menjadi kenyataan bahwasanya semuanya itu akan terbayar dengan lunas. Makanya biasanya orang itu kalau didolimi sering berkata, Allah tidak tidur dan aku tunggu engkau nanti di akhirat. Karena memang membicarakan akhirat termasuk di dalamnya surga itu merupakan fitrah kehidupan. Makanya kalau ada orang pada kehidupan ini kok dia tidak percaya agama, dia tidak percaya hari akhir, dia tidak percaya hari kematian, adanya kehidupan setelah kematian, saya tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa mencerna kehidupan yang terkadang tidak ideal yang datang pada hidupnya kalau dia tidak beriman sama agama dan tidak beriman adanya kehidupan setelah kematian. Orang PKI kalau mereka tidak percaya agama, itu saya membayangkan, iya kalau dia hidupnya senang terus, kalau hidupnya tiba-tiba dipertemukan dengan sesuatu yang membuat dia terluka, kapan dia akan mendapatkan keadilan kalau di dunia tidak mendapatkan? Kalau dia tidak percaya ada kehidupan setelah kematian, terus gimana dia akan mendapatkan keadilan? Makanya kalau hari ini ada sebuah fenomena anak muda agnostik tidak percaya agama, kadang-kadang saya berpikir gitu, iya kamu masih muda nak, kamu masih bisa ketawa-ketawa sembari main game, kamu mengatakan tidak percaya agama. Tapi ketika seiring waktu kamu digerogoti usia kamu, ketika kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai, ketika kamu sudah didera dengan penyakit, ketika kamu sudah merasakan lemah, lalu kamu tidak percaya agama, lalu dari mana kamu akan dapat kekuatan untuk menghadapi semua perkara tidak ideal kehidupan kalau kita tidak percaya agama yang menjanjikan kehidupan setelah kehidupan di dunia. Dan itulah yang menjadikan kita faham. Beriman kepada hari akhir, beriman kepada surga, maka itu merupakan obat yang manis. Karena obat kan ada yang pahit, tapi mengingat surga itu obat yang manis. Bahwasanya semua perkara itu akan tampak indah kalau seseorang itu mengingat gemericik air surga yang Allah janjikan, dan Allah tidak pernah main-main ketika menciptakan surga. Dan yang mengatakan surga itu indah bukan manusia, yang mengatakan surga indah itu Allah. Dan Allah tidak pernah berdusta sebagai penguasa alam semesta. Kita bisa membayangkannya. Sejenak mari kita mencoba mencerna kata surga dan sifatnya dari sudut pandang yang paling sederhana. Kalau kita mengingat Allah itu kan Allah itu memuji surga sebagai tempat yang indah. Bahkan Rasulullah SAW juga menegaskan apa yang disampaikan oleh Allah, yaitu adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi balil bashar.
Kalau kamu ngelihat surga, maka sesungguhnya tidak ada mata yang bisa melihat dan menceritakan secara indah dan detail indahnya surga. Tidak ada telinga yang bisa mendengarkan secara detail setiap lekuk dan detailnya indahnya surga, dan tidak ada orang yang bisa membayangkan indahnya surga itu kayak apa. Kenapa? Apa yang dibayangkan manusia itu jauh di bawah apa yang Allah ciptakan. Karena memang surga itu indah. Maka ketika kita mendapati bahwasanya surga itu indahnya luar biasa, dan keindahan surga itu sifatnya absolut, mutlak. Dia tidak bersifat relatif. Karena yang mengucapkan keindahan itu adalah Allah. Kalau yang mengatakan indah itu manusia, itu relatif. Karena indahnya saya dengan indahnya Pak Sigit beda. Indahnya Pak Sigit dengan ibu yang lain tentunya beda. Saya kalau dikatakan indah itu adalah ketika saya punya rumah di puncak gunung, hawanya dingin tapi gampang mendapatkan air, gemericik airnya itu terdengar ketika saya tidur, maka itu indah. Tapi mungkin sebagian dari kita yang ada di sini mungkin tidak setuju. Oh, saya lebih senang kalau mendengarkan deburan ombak di pinggir pantai ketika rumah saya langsung melihat ke pantai dan ke lautan, Ustaz. Karena indahnya manusia itu relatif. Tapi kalau indahnya Allah itu mutlak. Kalau yang mengatakan surga itu indah, saya tidak usah percayalah. Mungkin saya punya kriteria keindahan yang berbeda dengan grade kriteria keindahan yang dimiliki Bapak dan Ibu. Tapi kalau yang mengatakan indah itu Allah itu tidak ada debat. Ya. Makanya dengan analogi yang sederhana, kalau ada makanan, kalau ada satu makanan dipuji sama seseorang, jangan langsung percaya. Kita lihat dulu siapa yang memuji makanan itu. Kalau yang memujinya santri di pondok, memuji makanan enak, ya nggak usah percaya. Wong santri kok. Wong santri itu dikasih garam, dikasih air dikit aja sudah enak. Mie instan aja sudah enak. Bagi santri yang memang terbiasa hidup dengan prihatin dalam perjalanan mereka menimba ilmu. Kalau santri yang ngomong makanan enak itu, alah, nggak usah terlalu percaya. Santri itu tidak mengenal bagaimana grade kenikmatan rasa di dalam lidah. Tapi maaf, kalau yang mengatakan makanan itu enak adalah seorang chef terkenal, memenangkan banyak lomba, diakui di banyak restoran, dan dia diperebutkan di banyak restoran karena masakannya selalu akan mendatangkan banyak pelanggan dan customer, maka kalau koki itu atau chef itu mengatakan enak, kita akan, oh, yang mengatakan chef kok. Itu analogi basic. Kalau dalam bahasa agama itu kias aula. Itu analogi basic. Kalau yang mengatakan surga itu indah, saya, Mak Sigit, Mas Anies, mungkin itu biasa. Tapi ketika yang mengatakan surga itu adalah indah, adalah Allah yang menciptakan alam semesta, berarti tidak ada debat. Dan itulah yang Allah ciptakan. Dan Allah tidak pernah bermain-main dengan surga. Dan itulah janji yang Allah berikan kepada kita. Dan betapa bahagianya kita. Betapa bahagianya kita ketika kita hidup pada satu agama yang memberikan kepada kita sebuah narasi keimanan bahwasanya kehidupan di dunia hanyalah sebentar. Tidak sebanding dengan kehidupan di akhirat yang di dalamnya ada surga yang disifati oleh Allah dengan kata selama-lamanya dan tidak ada lagi kematian. Makanya Bapak dan Ibu pernah membaca satu riwayat. Ada satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya manusia, ketika manusia itu semuanya sudah di akhirat, lalu neraka dan surga sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu makhluk yang dipanggil oleh Allah itu adalah kematian. Ainal maut? Mana kemaut? Mana maut? Mana kematian? Karena kematian itu makhluknya Allah. Maka datanglah kematian. Yang sejatinya kematian itu menyapa seluruh manusia dari semenjak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir yang melihat hari kiamat ditegakkan. Kematian datang. Kematian itu datang. Ketika kematian itu datang, maka pada saat itu dia di hadapan Allah. Ketika dia di hadapan Allah, maka Allah menyerupakan kematian itu dengan domba yang begitu gemuk. Ketika diserupakan sebagaimana domba yang gemuk, maka Allah sembelih sendiri kematian itu. Dan setelah disembelihnya domba yang merupakan perwujudan dari kematian yang dulunya membersamai kehidupan manusia di dunia, maka semenjak saat itu tidak ada lagi kematian. Maka yang nikmat akan nikmat terus-menerus dan abadi, yang mendapatkan siksa. Maka ada dua, ada yang kekal di dalam neraka dan ada yang di neraka itu sementara dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Itulah nikmatnya surga.
Makanya Masya Allah itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Membicarakan tentang surga bukan karena kita tua. Membicarakan tentang surga itu bukan karena kita sudah mendekati angka 50 dan angka 60. Membicarakan surga itu bukan karena kita sudah beruban. Bukan. Itu persepsi banyak orang. Ya sudahlah, memang kamu itu sudah tua, sudah 50, ubannya sudah banyak, cucunya sudah 4. Wajar kamu ngomong surga. Enggak, salah itu. Kita membicarakan surga karena surga itu harapan. Surga itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Surga itu adalah kekuatan. Surga adalah asa. Yang semuanya itu akan kita peroleh pada kehidupan ketika kita beriman dengan benar pada konsep kita mengimani surga setelah adanya kematian yang menimpa pada kehidupan kita. Seorang suami, kalau dia ingat surga, maka dia bersabar atas kekurangan istrinya dan bengkoknya seorang istri karena dia berharap setiap kesabaran yang dia berikan kepada istrinya berujung kepada rahmat untuk mendapatkan surganya Allah. Seorang istri ketika menemani suami dengan logikanya yang panjang pendek perasaannya, berbeda dengan dia yang panjang perasaannya pendek logikanya. Kalau dia ingat surga, maka sesungguhnya dia akan sabar. Karena dia tahu, saya bersabar sama suami bukan karena suami, tapi karena saya tahu di balik punggung suami saya, Allah meletakkan 8 pintu surga yang akan memanggil saya kalau saya mendapatkan itu. Kalau orang itu mengingat surga, seorang ibu mendapati anaknya dengan berbagai macam kekurangan, dia akan bersabar. Bahkan kita tentunya mendapati banyak orang diuji oleh Allah. Anaknya ada yang lahir dalam kondisi jantung bocor. Ada anak yang lahir dalam kondisi Down syndrome. Ada yang lahir cerebral palsy. Dan sederet yang menjadi ujian bagi mereka sebagai orang tua. Tapi banyak orang tua yang justru tegar mendapatkan titipan itu. Apa kuncinya? Kuncinya bukan multivitamin. Kuncinya bukan olahraga. Kuncinya karena mereka tahu titipan itu akan membawa mereka ke surga ketika mereka bersabar. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Inilah yang menjadikan kita mengerti betapa besarnya hajat kita di dalam pembicaraan masalah surga. Karena surga sekali lagi membicarakan tentangnya bukan masalah tua dan muda, tapi masalah hajat dan kebutuhan kita karena di dalam pembicaraan surga ada harapan, ada kekuatan, dan ada mimpi yang akan menjadi kenyataan. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Setelah kita membahas mukaddimah ini dalam perjalanan kita ketika kita mengingat surga, kenapa Basam? Setelah kita membicarakan sana, ya boleh. Setelah kita membicarakan tentang masalah surga, kemarin kita telah membicarakan beberapa part yang berkaitan tentang masalah surga ketika berkumpul di rumah kreativitas Dakwah Syamilah. Yang pertama, bahwasanya surga itu pada dasarnya tidak akan kita dapatkan bukan berdasarkan amal solih yang kita lakukan dan bukan berdasarkan ibadah yang kita kerjakan. Tapi sesungguhnya kita akan mendapatkan surga karena rahmatnya Allah. Mungkin bagi kita sebagian ada yang belum paham, apa sih maksudnya kita mendapatkan surga itu karena rahmat, bukan karena ibadah. Jadi artinya secara uraian yang sederhana dan penjabaran singkatnya begini. Karena sesungguhnya surga, nilai properti dari surga itu begitu mahal. Kalau ada seseorang ketika dia beribadah, lalu dia pede menganggap ibadahnya itu sepadan dengan properti di surga, maka dia salah besar. Dia salah besar.
Karena apa? Ibadahmu walaupun diperes selama puluhan tahun, misalkan engkau bersujud dan tanpa engkau bangun dari sujudmu kecuali untuk makan dan untuk mandi dan buang air, lalu sujud kembali kepada Allah, itu pun tidak akan sepadan dengan nilainya surga yang begitu mahal Allah ciptakan. Makanya hatta Rasulullah, orang yang paling bertakwa dalam kehidupan kita, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu orang yang paling bertakwa dalam kehidupan kita, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Nabi adalah orang yang paling bertakwa pada kehidupan, Nabi pun memasuki surga bukan karena amal solihnya, tetapi karena rahmat Allah. Kenapa? Karena setiap amal yang dilakukan manusia, hatta Rasulullah sekalipun, ketika amal itu dikonversi dengan bahasa algoritma yang sama dengan propertinya surga, maka amal manusia itu, hatta Rasulullah pun tidak sebanding dengan nilai properti surga yang begitu mahal. Makanya akhirnya kita mendapatkan surga itu karena rahmatnya Allah. Yang memantaskan kita untuk mendapatkan surga itu adalah sebatas, yaitu semata-mata karena rahmatnya Allah. Rahmat Allah inilah yang menjadikan akhirnya kita itu mendapatkan surga. Makanya ada sebuah kisah yang saya sampaikan, kisah nyata yang diceritakan kembali oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang mereka beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Ketika meninggal dunia dihadapkan kepada Allah, Allah menyuruhnya ketika amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya, maka Allah menyuruh dia, masuklah kamu ke dalam surga. Maka pada saat itu Allah menyampaikan, masuklah ke surga karena rahmatku. Tapi orang ini berkata, saya masuk surga karena amalku ya Allah. Kamu masuk surga itu karena rahmatku, kata Allah. Maka Allah menyuruh para malaikat untuk menghitung ulang amalan laki-laki ahli ibadah ini. Selama 500 tahun dia beribadah, dihitung kembali oleh malaikat. Setelah dihitung kembali oleh para malaikat, lalu para malaikat itu disuruh oleh Allah, suruh amal ibadah itu untuk mengganti nikmatku yang aku berikan kepadanya di dunia dulu. Baru nanti untuk menghitung nikmat yang aku janjikan untuknya dan aku sediakan untuknya di surga. Malaikat dengan begitu cepat langsung menghitung kembali amal itu, mengkonversi untuk mengganti nikmat yang didapatkan olehnya ketika hidup di dunia. Para malaikat langsung berkata, di mana malaikat tidak pernah berdusta dan tidak pernah salah menghitung. Ya Allah, ternyata amal ibadahnya selama 500 tahun hanya cukup membayar kenikmatan mata sebelah, itu pun masih kurang. Belum kenikmatan mata lagi yang sebelah, belum kenikmatan hidung, belum kenikmatan telinga, belum kenikmatan jantung, lambung, liver, kemaluan, kaki, itu belum semuanya ya Allah. Orang itu baru tersadar dan akhirnya dia memasuki surga karena rahmat. Disitulah kita akhirnya memahami bahwasanya kalaupun kita beribadah kepada Allah, maaf ya, siapapun yang taat hari ini, ketika kita belajar bahwasanya orang yang memasuki surga, kulun nasi yadkhulunal jannah birahmati, setiap orang yang nanti memasuki surga itu pasti karena rahmatnya Allah, maka ini memberikan sebuah efek pelajaran untuk kita dan lembaran mata kuliah untuk kita. Kurikulumnya apa? Kita belajar dari poin yang pertama, bahwasanya kalaupun engkau ahli ibadah, jangan merasa sombong dan merasa jumawa dengan ibadahmu. Karena sesungguhnya yang memantaskan dirimu untuk mendapatkan surga itu karena rahmat. Tapi jangan salah paham juga mengatakan, ya sudahlah, nggak usah beribadah, yang penting dapat rahmat. Ya nggak bisa. Karena syarat untuk mendapatkan rahmat itu ada ketaatan yang harus dilakukan. Tapi kalaupun kamu sudah taat dan ketika kamu sudah beribadah, jangan sombong dengan ibadah yang kamu lakukan. Karena yang memantaskan kamu untuk mendapatkan surganya itu rahmatnya Allah. Makanya ketika kita beribadah, ketika kita taat, ketika kita melakukan deretan ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah, harapkan rahmatnya Allah. Itu yang penting dan jangan merasa jumawa dengan ibadah kamu. Banyak orang yang ikut taklim, banyak orang yang mereka melakukan ibadah lalu merasa sombong dengan ibadahnya. Kesombongan atas pencapaian ibadah itu menggagalkan ikhtiar manusia untuk mendapatkan rahmat. Jangan sombong. Dan itu merupakan salah satu musuh yang harus kita waspadai. Setiap para penempuh surga itu harus curiga kepada dirinya bahwasanya dia itu sombong di dalam setiap pencapaian ketaatan dan ibadah. Jangan sombong, karena itu yang akan menggagalkan kita mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya ketika kita memahami poin ini, akhirnya melahirkan sebuah sikap hati dan melahirkan sikap jiwa.
yang begitu indah untuk kita. Oh, berarti ketika kita taat, ketika kita beribadah, maka yang kita harapkan itu rahmat. Dan apapun ibadah yang kamu lakukan, jangan pernah merasa pede terlalu berlebihan bahwasanya amal ibadahmu sepadan dengan properti yang dijanjikan oleh Allah di surga. Makanya sampai Nabi kan tidak pernah meninggalkan salah satu dzikir yang selalu dilazimi oleh beliau di waktu pagi dan di waktu sore. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan, fala takilni, janganlah engkau meninggalkan aku walaupun sekejap mata. Jadi Rasulullah pun mengharapkan rahmatnya Allah. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya. Poin pertama, memberikan kepada kita sebuah efek yang memberi materi kehidupan. Jangan sombong dengan ibadah yang telah kamu lakukan. Karena yang memantaskan kamu ke dalam surga adalah rahmat Allah semata. Maka berdoalah, ya Allah, semoga sholat saya, semoga puasa saya, semoga sedekah saya, itu adalah perkara yang bisa memantaskan saya untuk mendapatkan surga dan mendapatkan rahmat. Ini yang pertama. Ini sudah kita jelaskan, saya mereview kembali sedikit. Yang kedua yang kita dapatkan adalah penjelasan Nabi, al-jannatu adna min syiraki na'lik. Wan naru mislu dzalika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya surga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya surga itu sedekat tali sandal. Artinya apa sih? Surga itu sedekat tali sandal. Artinya bahwasanya kita tidak pernah tahu di antara amal, di antara ketaatan yang kita lakukan dan kita kerjakan, manakah amal yang sejatinya amal itu yang akan menjadikan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Makanya dikomentari oleh Rasulullah dalam sabdanya, surga itu sedekat dengan tali sandalmu. Surga sedekat dengan tali sandalmu. Artinya begini, bisa jadi ketika kamu melakukan umroh 30 kali, belum tentu diterima oleh Allah. Tapi bisa jadi ketika kamu pernah membelikan makanan orang yang sedang menyapu, lalu kamu mengerjakan itu. Pada saat tidak ada siapapun yang melihat kamu untuk memberikan makanan itu kepada penyapu di pinggir jalan. Dan kamu lakukan itu semata-mata kamu tahu itu adalah perbuatan yang Allah cintai ketika kamu membantu seorang hambanya Allah. Maka bisa jadi itulah yang memasukkan kamu untuk mendapatkan rahmat. Adapun umrahmu bisa jadi belum tentu mendapatkan rahmat. Makanya kan Rasulullah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, Rasulullah SAW menceritakan ada loh penduduk surga yang dia itu lagi gembira, lagi lompat-lompat di dalam surga. Hanya kegirangan yang dia keluarkan hanya disebabkan karena dia pernah motong dahan. Dia potong satu dahan yang mengganggu orang yang lalu lalang di satu jalan. Dia potong dahan itu, dia seret dahan itu, lalu dia berikan dahan itu kepada orang lain. Lalu dia berikan lahan itu lalu dia pinggirkan atau singkirkan dahan itu di pinggir di jalan yang tidak mengganggu orang. Lalu dengan itu, akhirnya Allah memasukkan dia ke dalam surga. Kita tidak pernah tahu. Makanya jangan kita menjadi orang ketika kita telah menobatkan diri kita, saya ingin mendapatkan surga. Dan orang yang ingin mendapatkan surga itu tidak usah malu. Dikomentari orang langsung drop. Tidak usah. Kalau kita memang ingin menginginkan surga, bismillah. Jalan apapun yang kita peroleh, sabar. Karena sesungguhnya pendaki gunung tidak akan sampai di puncak kalau dia memperhatikan somat komentar. Orang kalau mendaki gunung itu tertuju pas langsung di puncaknya. Dan ketika dia tidak terlalu memperhatikan komentar dan setiap omongan orang, maka dia akan sampai di puncak. Nah, para penempuh surga pun sama. Maka ketika kita sebagai penempuh jalan ke surga, jangan suka memilih-milih. Jangan suka picky. Jangan suka milih-milih amal. Selama amal itu mampu kita lakukan dan kita kerjakan. Dan berharaplah bisa jadi di antara amal yang kamu pandang sebelah mata, tapi ketika kamu melakukan itu, tidak ada yang mendorong hatimu semata-mata karena Allah, bisa jadi amal itu dibeli sama Allah dengan rahmatnya. Bisa jadi ketika kita mau gosok gigi, lalu kita melihat ada semut di wastafel itu, lalu kita rela untuk agak sedikit lama, kita usir semut itu supaya semut itu tidak mati, kena terjangan air wastafel.
tanpa ada yang melihat perbuatan kita itu, lalu semut itu akhirnya selamat dari terjangan air wastafel ketika kita sabar menyingkirkannya. Bisa jadi transaksi itu dibeli sama Allah kan? Bisa jadi ada seseorang yang ketika dia mendapati di jalanan banyak paku-paku yang menyebabkan ban-ban motor tertancap dan bisa mengakibatkan kecelakaan fatal. Lalu dia mengambil magnet, ditancapkan magnet pada sebidang tongkat. Lalu dia ambil itu paku-paku kecil yang menempel di sepanjang jalan. Akhirnya banyak orang yang selamat. Walaupun orang yang di jalan itu tidak pernah sadar dia telah dibantu sama olehnya dan orang tidak pernah notice kepadanya. Tapi bisa jadi itu yang dibeli sama Allah. Bisa jadi ketika kita masuk masjid, lalu kita menjumpai ada sesuatu yang kurang beres di masjid, lalu kita bereskan karena kita tahu ini rumahnya Allah. Walaupun tampaknya sederhana, tapi ketika datang dari hati yang ikhlas, tidak ada yang mengkondisikan kita melakukan itu kecuali karena koneksi kita dengan Allah sedang terjaga, lalu melakukan itu, Allah yang beli. Dan itu yang menjadikan akhirnya nilai dari barang itu sangatlah mahal di sisi Allah untuk mendapatkan surga. Jangan picky sama amal. Ya. Walaupun terkadang kita cuma jawab WA, ada orang tanya, kita menjawab WA-nya. Tidak apa-apa. Tapi disitulah kita belajar poin yang kedua. Sesungguhnya surga itu sedekah tali sandal. Yang ketiga, yang kita jumpai adalah sesungguhnya ketika kita mendapati jalan ke surga itu adalah sesungguhnya surga itu ada 8 amal. Ada 8 pintu. Ya, Allah dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, sesungguhnya pintunya surga itu ada 8. Ada 8 pintu surga itu apa sih Ustaz? Ada pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman. Pintu aiman ini pintu yang Allah anugerahkan kepada 70 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, ada pintu aiman, ada pintu ridho, ada pintu taubat, dan ada pintu memaafkan. Kenapa Allah itu jadikan pintu surga itu ada 8 ya Ustaz? Kenapa Allah tidak jadikan pintu surga itu gede, kayak gerbang besar, semua orang bareng-bareng masuk di situ? Enggak gitu. Surga tidak dijadikan satu pintu gerbang yang gede panjang, enggak. Allah jadikan pintu surga itu ada 8. Untuk memberi pelajaran untuk kita. Setiap manusia bisa jadi memiliki amal-amal yang berbeda dengan orang lain yang memantaskan dia untuk meraih rahmat, untuk meraih surganya Allah. Ada yang nanti dipanggil pintu sholat, pintu sedekah tidak memanggil. Ada pintu sedekah, pintu puasa tidak memanggil. Ada pintu puasa, pintu jihad tidak memanggil. Ada dipanggil oleh pintu aiman tetapi tidak dipanggil pintu tobat. Ada yang dipanggil pintu tobat tapi tidak dipanggil oleh pintu ridho. Nah, disinilah kita belajar pada poin yang ketiga. Temukan ya apa rezeki amal yang Allah berikan kepadamu ya, temukan rezeki amal yang Allah bagikan kepada dirimu. Makanya kalau kita memahami 8 pintu surga itu, kita tidak usah memaksakan orang untuk sama dengan kita. Wah, teman saya jarang puasa Ustadz. Mungkin dia jarang puasa, tapi tanpa kamu sadari dia adalah orang yang rajin bangun malam. Wah, teman saya jarang tahajud, Ustaz. Mungkin jarang tahajud. Tapi tanpa kamu sadari dia adalah orang yang ringan di dalam bersedekah. Dan bisa jadi dia mungkin yang dipanggil oleh pintu sedekah. Malah teman saya jarang puasa sunnah, jarang sholat malam, Ustaz. Mungkin, tapi dia bisa jadi orangnya itu hatinya itu lembut gitu loh. Gampang memaafkan orang walaupun dia terdolimi. Dia selalu memaafkan. Dan akhirnya dia dipanggil oleh pintu memaafkan. Ada orang dulunya begini-begini, bisa jadi dia dipanggil oleh pintu tobat. Kalau kita memahami ini, apa poin-poin untuk menjadi pembelajaran kita? Ketika kita memahami 8 pintu surga, ada beberapa poin yang menjadi sebuah refleksi kita. 1, kalau kamu memahami bahwasanya pintu surga itu ada 8, 1, temukan potensi amal yang Allah anugerahkan kepada dirimu, karena setiap orang memiliki potensi amal yang tidak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan paksakan orang dengan cara pandang kita, dengan amal yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangan mengukur sepatu orang dengan ukuran sepatu kita. Harusnya dia itu rajin tahajud. Mungkin harusnya begitu. Tapi mungkin bisa jadi dia memang lemah dalam tahajud, tapi gampang dalam berpuasa. Akhirnya menjadikan kita tuh gampang husnudon sama orang.
Dan tidak gampang merendahkan orang lain dengan ibadah yang dicapai olehnya. Yang ketiga, dengan kita memahami bahwasanya 8 pintu surga itu apa? Menjadikan kita akhirnya berusaha terus untuk mempertajam anugerah rezeki amal yang Allah berikan kepada kita. Dan kita jaga. Semoga itu bisa memantaskan kita ke dalam surga. Emang saya bercita-cita dipanggil 8 pintu surga? Tidak boleh, Ustaz. Boleh, tapi itu tidak gampang. Siapa salah satu di antara orang yang dipanggil oleh 8 pintu surga? Abu Bakar. Abu Bakar dipanggil pintu sholat, dipanggil pintu puasa, dipanggil pintu sedekah, dipanggil pintu jihad, dipanggil pintu aiman, dipanggil oleh pintu ridho, taubat, pintu memaafkan. Tapi orang yang dipanggil 8 pintu surga tidak banyak. Maka itu yang menjadikan akhirnya kita paham betul. Disitulah kita paham. Disitulah kita mengerti. Apa rezeki amal yang Allah bagikan untuk dirimu. Fokus kepada itu. Dan tidak perlu kamu memperlebar pandanganmu sama orang. Karena kamu tidak pernah ditugaskan oleh Allah untuk memeriksa amal orang lain. Tapi kamu diperintahkan oleh Allah menghisab dirimu sendiri. Karena yang paling tahu tentang dirimu adalah dirimu. Ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adirah. Manusia itu yang paling ngerti tentang dirinya, walaupun dia bisa mengemukakan banyak alasan, tapi yang paling tahu tentang diri kita ya diri kita. Maka itu poin yang ketiga. Apa yang kita harus kerjakan dalam sebuah pembicaraan kita tentang masalah surga. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Takkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Maka yang kita dapatkan yang berikutnya, bahwasanya di antara perkara yang kita harus mengerti tentang surga itu adalah bagaimana setiap dari kita harus berhati-hati terhadap penutup ajal kita. Ini penting. Ini menjadi salah satu di antara hal yang dihadirkan di dalam pembicaraan ketika membahas dan membicarakan tentang masalah surga. Kenapa ini menjadi masalah yang cukup penting, Ustaz? Ya, ini menjadi masalah yang cukup penting sekali. Pembicaraan tentang surga itu adalah membicarakan tentang kehati-hatian kita terhadap amal penutup. Ya. Karena sesungguhnya kita belajar dari satu hadis di mana hadis ini memberikan kepada kita kabar gembira, tapi juga memberikan kepada kita jalan kewaspadaan. Apa hadis itu, Ustaz? Innamal a'malu bi khawatimiha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, innamal a'malu bi khawatimiha. Seluruh amal itu tergantung penutupnya. Jadi seluruh amal itu tergantung penutupnya. Dan ketika kita bicara dalam konteks surga dan neraka, itu juga tergantung juga bagaimana penutup manusia di dalam hidupnya. Manusia itu tergantung penutupnya. Hadis ini memberikan kabar gembira, sekaligus pula menghamparkan jalan kewaspadaan. Kenapa gitu, Ustaz? Begini loh, gimana kita tidak gembira terhadap hadis ini? Kalau orang merasa dirinya banyak dosa di waktu muda, maka ketika dia mendengar hadis innamal a'malu bi khawatimiha,
Kalau dia itu mendengar hadis innamal a'malu bi khawatimiha, menjadikan seseorang itu menjadi lapang. Senang dia. Oh, bolehlah saya tidak benar ketika waktu muda. Tapi saya masih punya harapan kalau nanti di masa tua saya bisa mendapatkan penutup yang baik. Banyak orang yang di masa mudanya acak adut, berantakan, tetapi ujung di masa tuanya mendapatkan husnul khatimah. Ketika dia memperbaiki ketika dia memperbaiki hidupnya pada sisa kehidupannya sebelum meninggal dunia. Masya Allah. Kita kan tidak pernah tahu. Hadis ini juga membangun kewaspadaan untuk kita. Kewaspadaan itu apa? Hai orang yang taat, jangan buru-buru merasa pede dengan ketaatan kamu, lalu kamu tidak pernah meminta supaya diberikan istiqomah dan husnul khatimah. Kenapa? Banyak orang yang bertabur ketakwaan di awal hidup, tapi minus ketakwaan ketika dia meninggal dunia. Su'ul khatimah. Bukankah ada muadzin yang bertahun-tahun menjadi muadzin, tetapi matinya menjadi murtad? Bukankah ada ahli ibadah yang hidupnya di kuil selama puluhan tahun dia beribadah, tapi matinya murtad? Makanya akhirnya ketika kita memahami poin yang keempat pada pembicaraan yang mengarah tentang masalah surga ini, disitulah kita akhirnya paham, disitulah kita akhirnya mengerti. Oh, penting sekali untuk memperhatikan pada sisa kehidupan kita sebelum kita berakhir pada penutup hari kita. Makanya kita harus paham, surga itu kadang terlihat bagaimana proses kematian seseorang itu akan kelihatan bangkunya itu di surga atau di neraka. Karena setiap manusia itu pada dasarnya dan pada basicnya sudah Allah perlihatkan itu. Bangkunya surga dan bangkunya neraka itu sudah Allah perlihatkan. Ketika Allah sudah memperlihatkan bangku surga dan bangku neraka, maka pada dasarnya kematian seseorang itu akan menyingkap. Ya, akan menyingkap. Ya. Sebuah sinopsis, apakah dia akan mendapatkan bangku surga atau bangku neraka. Jadi kalau ada orang diwafatkan oleh Allah dalam kondisi sujud, diwafatkan oleh Allah dalam kondisi ruko, diwafatkan oleh Allah dalam kondisi taat ketika dia sedang beribadah kepada Allah, maka pada dasarnya itu sinopsis. Dia mendapatkan bangku di surga dengan Allah memberikan kepadanya kematian husnul khatimah. Sebagaimana ketika ada seseorang, naudzubillah min dzalik, wa nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kalaupun ada seseorang ketika dia dimatikan oleh Allah, lalu dalam kondisi dia bermaksiat, melakukan dosa-dosa besar, ketika dia bermaksiat dan melakukan dosa-dosa besar itu, bisa jadi itu merupakan sinopsis. Allah memperlihatkan kepadanya bangkonya itu di neraka dengan kematian su'ul khotimah yang dia jumpai. Ya. Makanya Masya Allah, hadis tadi itu kayak sebuah energi baru untuk kita. Kalau ada di antara bapak dan ibu yang memang tidak ideal hidupnya dalam ketaatan ketika di masa muda, belum telat. Yang dilihat oleh Allah penutupnya kayak apa. Memang idealnya adalah di waktu muda taat, terus bertahan sampai meninggal dunia. Tapi apalah daya, kehidupan muda sudah dilewati dan sangat mustahil untuk diputar kembali. Maka yang kita lakukan, bolehlah kita kehilangan di masa muda, tapi jangan kehilangan di masa tua sebelum penutup itu datang. Surga, bangkonya diperlihatkan ketika seseorang itu dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Dan setiap dari kita, mungkin di sini ada ratusan yang hadir, punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan husnul khatimah. Dimulai dari sebuah keyakinan yang kita dorong menjadi sebuah harapan yang kita rangkit dengan sebuah ikhtiar dan ketaatan. Ingat ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadis ini indah betul. Hadis ini diceritakan oleh Rasulullah SAW. Innallaha idza ahabba dan as-salahu. Qalu wa ma'as-salahu ya Rasulullah. Qala yuwaffiqu lahu amalan salihan. Hatta idza baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu wa man hawlahu. Ada sebuah riwayat yang bagus sekali. Allah itu kalau senang sama seorang hamba, kata Nabi, Allah memberikan kepadanya pemanis. As-salahu. As-salahu itu dikasih pemanis. Para sahabat lalu bertanya kepada baginda Nabi, wa ma as-salahu ya Rasulullah. Apa itu artinya pemanis yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki?
Maka Nabi langsung menjawab, yuwaffiqu lahu amalan salihan idza baina yati ajalihi hatta yarda anhu jiranahu wa man haulahu. Jadi kalau Allah itu memberikan pemanis itu artinya begini, wahai sahabat-sahabatku. Allah itu kalau cinta sama seorang hamba, ridho sama seorang hamba, maka ketika hamba itu mendekati garis ajal, ini orangnya, ini garis ajal. Ketika orang itu sudah mendekati garis ajal, maka Allah sibukkan orang ini dulu dengan perkara-perkara yang Allah ridhoi. Yang asalnya jalan, dibuat sholat. Yang asalnya kerja, dibuat umroh. Yang asalnya dia sedang kemana-mana, dibuat dia membaca Al-Quran. Ketika mereka sedang melakukan perkara yang diridhoi oleh Allah, waktu berjalan, mendekati, dan akhirnya menginjak garis ajal. Dimatikanlah dia. Ketika sedang sholat, ketika sedang tilawah, ketika sedang umroh, ketika sedang menjalankan puasa. Pada saat itulah dia dimatikan. Pada kondisi ibadah yang Allah ridhoi dari manusia. Akhirnya dia meninggal dunia pada kondisi husnul khatimah. Yardo anhu jiranuhu wa man hawlahu. Ridho kepadanya. Ridho kepadanya. Orang-orang yang di sekitarnya. Dan orang-orang yang kemudian, orang-orang yang mengetahuinya. Sampai akhirnya ridho kepadanya. Dan itulah pemanis. Kita ini tidak bisa merencanakan kematian kapan. Kalau kita ditanya kapan haji, kita masih bisa nyebutkan kapan haji. 2 tahun lagi saya haji, Ustaz. Haji plus. Tahun ini saya haji, Ustaz. Haji furoda sama Ustaz. Ya, insya Allah. Kalau kita ditanya, kapan menikahkan anak? Mungkin kita masih bisa nyebutkan tahunnya. Insya Allah tahun ini saya akan menikahkan anak. Sudah lamaran, sebentar lagi tinggal nikah, Ustaz. Kalau kita ditanya kapan kita akan bangun rumah, kita masih bisa memprediksi waktunya. Tapi siapa yang mampu menjawab kalau ada di antara kita ditanya, kapan kamu mati? Maka tidak ada di antara kita yang bisa menyebutkan. Yang tahu seseorang akan mati hanya satu. Allah yang menciptakan alam semesta. Hatta malaikat maut pun tidak tahu ajal seseorang. Sampai Allah yang memberikan tugas kepada dia untuk mencabut fulan. Dan tidak ada kematian yang betul-betul Allah cintai dan Allah rencanakan dengan sedetail rencana itu kecuali adalah Allah kepada hamba yang Allah cintai. Makanya pada poin yang keempat yang betul-betul penting. Kalau kita merupakan penempuh jalan surga. Karena banyak yang terkadang, Ustaz, saya di masa mudanya berantakan. Ya Allah, Ustaz, saya pernah melakukan dosa ini dan dosa itu. Tidak apa-apa. Kalau memang itu sudah terjadi, jangan diulangi. Dan yang kita harus ingat adalah, kita memperbaiki sisa kehidupan kita supaya mendapatkan penutup yang baik. Ada Usairim bin Abdillah Syal. Seorang sahabat Nabi, belum pernah sholat, belum pernah sujud. Masuk Islam, waktu pagi, meninggal dunia sebelum duhur. Masuk Islamnya itu waktu pagi habis subuh, meninggal dunia sebelum duhur. Belum sholat, tapi meninggalnya, kata Rasulullah di peperangan, meninggalnya masuk surga. Walaupun keningnya belum pernah dipakai untuk sholat. Keningnya belum pernah dipakai untuk sholat. Masya Allah. Ada Umar bin Khattab. Hidupnya dengan taburan kesyirikan yang dia kerjakan. Sampai akhirnya tersentuh dan akhirnya membela Islam sampai di akhir hidupnya. Terkadang ada di antara kita yang masuk surganya. Jalannya sebagaimana Abu Bakar. Memang dari mudanya memang sudah terjaga. Terus sampai beliau menjemput ujalnya kepada Allah. Tapi ada yang terkadang hidupnya harus berliku-liku dengan berbagai macam ketidakidealan dia ketika jatuh terperangkap kepada kemaksiatan dan dosa, tapi tetap ujungnya manis dengan surga ketika dia tahu penutup itulah yang dia dapatkan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Poin yang keempat itu poin yang penting. Ya, siapapun yang membicarakan surga, hati-hati dan waspada terhadap penutup. Karena penutup ajal kita menyingkap
bangko kita di dunia ataupun bangko kita di neraka. Sesuai dengan status bagaimana kematian kita. Kalau seseorang diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, tersingkap sinopsis, oh ini bangkonya di surga. Kalau ada seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi su'ul khatimah, tersingkap, oh bisa jadi bangkonya di neraka. Dan ini poin yang keempat. Ya, insya Allah mungkin ini yang kita sampaikan sudah setengah 12, sudah 1 jam lebih tanpa terasa. Apa yang kita bicarakan walaupun mungkin baru nambah 1 poin, tapi sejatinya memang materi itu kita tidak tertuntut dengan kuantitasnya, tapi kita tertuntut dengan kualitas yang kita peroleh dan kita dapatkan. Moga-moga makna keberkahan kita peroleh dengan apa yang kita kaji bersama di Taman Ilmu ketika membicarakan surga. Allah merahmati saya, merahmati keluarga saya, dan semoga Allah merahmati Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga kita bertemu di dunia, bertetangga di surga. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب. فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي